Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan aswaja, teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi anak keturunan yang salih salihah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa amalan sunni, amalan ahlu sunnah wal jamaah yang kerap dituduh bid'ah oleh kelompok salafi wahabi. Amalan yang itu ada dalilnya, amalan sunnah yang memang itu amalan ada nas, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, tapi kemudian dicap bid'ah atau dituduh sesat oleh kelompok salafi wahabi hanya karena mereka sangat minim ilmu, minim dalil, sehingga sangat sempit pemikirannya, menyebabkan pemikirannya menjadi ekstrim yang berdampak kepada sikap tabdi'i, yaitu gampang menuduh bid'ah kepada umat Islam yang berbeda dengan kelompok mereka. Lantas amalan apa saja yang dituduh oleh kelompok salafi wahabi, padahal ini adalah amalan sunnah, amalan sunnah bulan Sya'ban yang kerap dituduh sesat oleh kelompok salafi wahabi. Yang pertama yaitu amalan ziarah kubur, atau disebut dalam bahasa Jawanya yaitu nyadran, atau mungkin bahasa daerah, bahasa lokal yang lain itu mungkin berbeda-beda, yaitu tradisi ziarah kubur. Ya, ziarah kubur ini adalah amalan ahlus sunnah wal jamaah, dan ini boleh dilakukan kapan saja, baik di bulan Sya'ban maupun di bulan yang lainnya. Tentunya yang mengamalkan atau melakukan ziarah di bulan Sya'ban tentu tidak ada larangannya, karena itu boleh ziarah kubur dilakukan kapan saja. Walaupun masyarakat kita mungkin lebih suka atau lebih seringnya tradisi ziarah kubur atau nyadran itu di bulan Sya'ban, tapi tidak menutup kemungkinan kaum ahlus sunnah wal jamaah juga ziarah kubur di bulan-bulan yang lainnya, dan mereka tidak pernah beranggapan bahwasanya ziarah kubur di bulan Sya'ban ini sebagai sebuah kewajiban. Nah, jadi tidak pernah atau tidak ada satupun yang menganggap bahwasanya ziarah kubur di bulan Sya'ban kewajiban. Tapi ini hanya tradisi atau kebiasaan dari kaum ahlus sunnah wal jamaah, dan itu tentu tidak terlarang, karena memang ziarah kubur dibolehkan kapan saja, baik di bulan Sya'ban, bulan Syawal, ya, maupun di bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena juga kaum ahlus sunnah wal jamaah selain di bulan Sya'ban, ziarah kubur juga kadang mereka belum sempat di bulan Sya'ban, itu mereka di bulan Syawal saat setelah sholat Id, ya, di mana mereka mudik kemudian bertemu dengan keluarga, biasanya ziarah kubur ke makam leluhur mereka. Nah, ini dalil tentang ziarah kubur. Ya, dalam hadis disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Ya, ala fazuruha. Kemudian tapi sekarang fazuruha, maka ziarah kamu. Ya, berziarah kamu, fa innahu yuriqul qalb. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu yuriqul qalb, yaitu melembutkan hati. Ya, karena termasuk mengingat kematian. Wa tudmi'ul ain. Ya, menitikkan air mata. Karena kita ingat kepada Allah, ingat kita bahwasanya akan mati, ingat dengan segala dosa-dosa kita. Wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Seluruh amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala taqulu hujran. Dan janganlah kalian berkata yang buruk. Ya. Jadi larangan berkata tercela, perkataan buruk saat ziarah kubur. Hadis riwayat Hakim. Nah, ini dalil tentang kebolehan ziarah kubur baik di bulan Sya'ban maupun di bulan-bulan yang lainnya. Lantas kemudian jika kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka lebih suka untuk ziarah kubur di bulan Sya'ban, maka bukan berarti mereka benci atau mereka tidak suka di bulan-bulan yang lain, atau dikiranya mereka ini yang ziarah kubur di bulan Sya'ban dianggap mewajibkan di bulan Sya'ban. Padahal itu tidak benar. Jadi boleh saja, walaupun ya tinggal suka-suka kita ziarah kubur kan, seperti itu. Ya, mau di bulan-bulan yang lain monggo, atau di bulan Sya'ban juga boleh. Kemudian yang kedua, amalan yang dituduh bid'ah di bulan Sya'ban, padahal itu adalah amalan sunnah, amalan yang memang ada dalilnya dilakukan, tapi kemudian dituduh bid'ah, yaitu salat sunat malam nisfu Sya'ban dan berpuasa pada siang harinya. Ya, ini ada dalilnya, hadisnya. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Ya, jika datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka bangunlah kamu di malam harinya. Baik itu dilakukan setelah maghrib, apapun setelah isya, apapun dini hari, tengah malam, sepertiga malam, baik itu dengan sholat tasbih, sholat hajat, sholat awabin, sholat witir, sholat mutlak, dan amalan sholat sunnah yang lainnya. Maka ini boleh, ya. Dan berpuasalah di siang harinya. Siang harinya di hari tanggal 15 ini boleh dilakukan. Ya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi. Karena sesungguhnya Allah turun ketika matahari terbenam ila sama'i dunya, ya, ketika ke langit dunia. Jadi Allah turun ke langit dunia saat matahari terbenam. Ya. Nah, ini maksudnya adalah Allah akan mencatat segala amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas, dengan berharap ridha Allah di malam Sya'ban. Bahkan melakukan doa atau salat sunnah ini bukan hanya di malam hari, di siang hari pun ketika di bulan nisfu Sya'ban ini maka boleh dilakukan. Ya. Fayaqul, maka Allah berfirman, ala min mustaghfirin li fa'aghfir lahu. Ya, jika ada orang yang minta ampunan maka aku akan mengampuninya. Ala mustarzaqun fa'arzuqahu, barang siapa yang minta rezeki maka akan aku beri rezeki. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan itu kan hadisnya dhaif. Ya. Memang ada beberapa keterangan mengatakan itu hadis dhaif, tapi hadis dhaif bukan berarti hadis palsu. Hadis dhaif ya hadis yang hanya kualitasnya lemah. Ya, tapi dia tetap dikatakan sebagai hadis, dia bukan palsu, dia bukan perkataan dari selain Rasulullah. Artinya itu hanya kualitasnya yang lemah. Dan kita tahu hadis lemah ini boleh dilakukan dalam rangka fadhailul a'mal menurut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hadis lemah ini juga ada penguat hadis yang jalur yang lain tentang keutamaan di malam nisfu Sya'ban ataupun keutamaan di siang harinya nisfu Sya'ban. Ya, jadi yang larangan berpuasa tadi adalah ketika dia sudah lebih dari tanggal 15, misalnya tanggal 16, dan itu secara khusus. Padahal di bulan itu tidak melaksanakan puasa di hari yang lainnya, hanya khusus tanggal 16 saja. Maka ini yang memang terlarang, atau ketika mendekati akhir baru kemudian puasa. Ya, kecuali ketika tanggal 16 ini pas dia entah itu hari Senin atau hari Kamisnya dia melakukan puasa sunnah yang itu, atau dia gabungkan dengan ibadah puasa yang lain, maka ini hukumnya boleh. Yang terlarang adalah ketika tanggal 16 dan seterusnya yang dia secara khusus. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Ya, ketika Sya'ban sudah melewati separuh bulan, maka janganlah kamu berpuasa.
Ya maka ya setelah-telatnya kalau ingin berpuasa minimal sekali di bulan Sya'ban, di awal-awal kalau nggak kuat ya silahkan di tanggal 15-nya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh 5 tokoh periwayat hadis, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, itu amalan yang kedua yang dituduh bid'ah oleh kelompok Salafiyabi, amalan bulan Sya'ban, yaitu salat sunnah malam nisfu Sya'ban dan berpuasa di siang harinya. Yang ketiga yaitu tradisi ruwahan. Ya, ruwahan atau kenduri arwah di bulan ruwah ya. Ya, atau di bulan Sya'ban, maka dia disebut sebagai ruwah karena memang banyak orang yang melakukan doa kepada arwah atau dia juga termasuk ziarah kubur, mendatangi arwah leluhur. Ruwahan diantaranya membaca Yasin dan tahlil atau membaca Al-Quran. Ya, nah ini hukumnya bagaimana? Boleh, dan tentu yang melakukan mendapatkan pahala karena yang dibaca ini adalah kalimah thayyibah. Ya, tradisi baik dia yang diadakan di rumah, entah setelah maghrib, setelah isya, ataupun dilakukan tradisi ruwah ini di pemakaman, misalnya doa bersama di makam, maka ini tentu hukumnya boleh dan mendapatkan pahala karena apa yang dilakukan ini secara umum dalilnya diperbolehkan Rasulullah dan dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kalau kita mengkhususkan ini, tentu bukan berarti di bulan-bulan yang lain terlarang. Tentu boleh-boleh saja membaca bagian dari Al-Quran, membaca kalimat thayyibah seperti tahlil, tasbih, tahmid, ya, takbir dan sebagainya. Itu tentu kita tahu itu fadilahnya luar biasa. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan membaca tasbih, keutamaannya takbir, tahlil dan sebagainya. Ya, tentu kita semuanya sangat mafhum bagaimana kalimat thayyibah itu kalau kita baca terulang-ulang, kita ulang bacanya, maka semakin banyak dibaca akan mendapatkan pahala dari Allah. Termasuk di dalam acara Yasin tahlil juga ada dibaca sholawat juga. Nah, ini tentu keutamaan sholawat sangat luar biasa jika memang memahami tentang keutamaan sholawat. Tapi kalau nggak paham, yaitu tadi sedikit-sedikit teriak bid'ah, sesat dan sebagainya. Nah, ini karena minim referensi, minim ilmu. Itulah watak dari kelompok Salafi Wahabi yang karena saking minimnya ilmu kemudian muncullah sikap radikalisme sehingga sedikit-sedikit teriak bid'ah, teriak sesat, teriak kafir dan sebagainya. Nah, misalnya tentang membaca Yasin ini juga ada hadisnya, keutamaan membaca Yasin. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan membaca Yasin, baik itu di malam Jumat, malam-malam yang lain atau di hari Jumat dan sebagainya. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan, man qara'a Yasin fi lailati asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca Yasin pada malam harinya, maka paginya dia diampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Man dawama ala qiraati Yasin, barang siapa yang membiasakan atau mengistiqomahkan membaca Yasin kulla lailah, setiap malamnya, summa mata, kemudian dia mati, mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Tabrani. Nah, hadis yang terkait banyak sekali tentang keutamaan membaca surat Yasin dan surat-surat yang lainnya, terutama ketika dilakukan di nisfu Sya'ban. Ya, itu. Kemudian tentang amalan, kenapa kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan baca Yasin 3 kali. Nah, ini juga boleh. Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, saat capeknya, saat keselnya, boleh-boleh saja, terutama ketika dibaca di malam nisfu Sya'ban. Yang baca Yasin ini karena Yasin bagian dari Al-Quran, mau dibaca setiap malam juga boleh-boleh saja, dan tentu mendapatkan pahala. Satu hurufnya aja dikatakan 10 kebaikan. Ya, apalagi kalau dibaca Yasin berulang-ulang sampai 3 kali, tentu pahalanya banyak sekali. Dan kita yang melakukan membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban, baik itu setelah maghrib atau kapan saja, ya tentu kita tahu itu amalan yang boleh dikerjakan dan boleh tidak, dan kita tidak pernah mewajibkan. Hanya kita ya melakukan itu karena memang ada contohnya dari ulama-ulama kita, dan keutamaan Yasin juga ada, dan Yasin bagian dari Al-Quran, dan banyak hadis yang bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran.
Ya, ini ada amalan yang biasanya dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah baca Yasin 3 kali. Misalnya, ini dari Syekh Ad-Dairabi dalam kitab yang berjudul Fathul Malik Al-Majid. Ya, diterangkan, wa min khawasi surat Yasin, di antara keistimewaan membaca surat Yasin, kama qala ba'duhum, ya sebagaimana sebagian mereka mengatakan, yaitu sebagian ulama, antaqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu di antaranya membacanya pada pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Sebanyak 3 kali, salah marrat. Al-ula biniyati tulil umur. Niat yang pertama agar umurnya panjang. Ya. Wasaniyah biniyati daf'il bala. Yang kedua niatnya agar kalau umurnya panjang juga terhindar dari berbagai macam bala, bencana, musibah, berbagai macam kejahatan atau ujian dari Allah. Wasalisah biniyatil istighna'i anin nas. Ya, yang ketiga niatnya adalah tidak bergantung kepada orang lain agar rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat seperti itu boleh enggak? Ya boleh. Kita tawasul dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dengan apa yang kita niatkan, baik itu niat hajat dunia maupun hajat akhirat, maka boleh-boleh saja. Tentu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan baca surat Yasin dan surat-surat yang lainnya. Jadi ketika di Sya'ban, ya tentu pemahaman kita bukan hanya diperbolehkan baca surat Yasin, surat-surat semuanya yang ada dalam Al-Quran. Kalau kuat sanggup, ya monggo saja, boleh-boleh saja. Nah, demikian amalan tentang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Aswaja ketika di malam nisfu Sya'ban yang kerap ini dituduh oleh kelompok Salafi Wahabi sebagai amalan sesat. Tentunya semuanya ada dalilnya, baik itu dalil yang secara khusus maupun dalil yang secara umum. Ya, ini tidak bertabrakan. Ya, artinya tidak saling mengganggu. Justru ini saling menguatkan dalil yang umum dari Rasulullah, kemudian juga beberapa dalil khusus dari Rasulullah, kemudian juga ditambah dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh salafus soleh, yaitu ulama-ulama kita. Jadi riwayat dari Rasulullah, riwayat sahabat, riwayat para ulama yang itu menjadi sebuah tradisi dan tradisi yang baik, maka hukumnya boleh, bukan terlarang, apalagi sampai dikatakan itu hukumnya dosa sesat. Maka itu hanya orang yang memiliki pemahaman yang sangat minim sekali, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terhindar dari fitnah Salafi Wahabi. Anak keturunan kita semuanya solih solihah, berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menguatkan amalah kita, amalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.